Shalom, jumpa lagi dengan saya Reinhard sama Kansil dalam program pendalaman Alkitab Rabu siang 15 Juli dan membaca mari belajar Alkitab episode 7 kitab 1 Petrus dan Yosua yang akan kita dalami dengan bacaannya yaitu bacaan Rabu 22 Juli malam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 dan bacaan kedua bacaan Minggu 26 Juli 2020 yaitu Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Alkitab yang lusuh tanda jiwa yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu memohon untuk kami dibimbing oleh Roh Kudus-Mu. Kami akan mendalami dua bacaan hari ini agar kami dapat memahaminya dan Roh Kudus-Mu menerangi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Latar belakang kitab 1 Petrus telah dibahas pada episode 6 minggu lalu. Jadi saya tidak akan membahas latar belakang kitab 1 Petrus. Kitab ini adalah satu dari 7 surat non Rasul Paulus. Jadi surat-surat Rasul Paulus yang ada 13, ada 7 surat yang bukan ditulis oleh Rasul Paulus. Itu yang salah satunya kita baca, yaitu kitab 1 Petrus. 7 surat yang non Rasul Paulus yang menulis itu 1-2 Petrus, Yakobus, 1-2-3 Yohanes, dan Yudas. 7 kitab. Sekarang kita langsung saja ke bacaannya, yaitu 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Kita akan bahas per ayat, penjelasan ayat-ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Ayat 1-nya, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ada kalimat karena Kristus telah menderita, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ada anak kalimat seperti itu. Kalimat ini memakai bentuk verbal dan pikiran yang menandaskan hendaklah kamu menaruh pikiran. Kata kerja ya, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oleh Petrus, Kristus dilihat sebagai teladan dan pemberi semangat bagi orang-orang percaya di dalam penderitaannya. Anak kalimat berikut, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Petrus sekarang memandang kematian yang dihadapi oleh setiap orang sebagai suatu peristiwa ketika mana manusia dilepaskan dari segala keinginan dan pengabdian kepada dosa. Petrus kemudian langsung mengedepankan persamaan rohaninya. Orang yang telah ikut salib Kristus tidak lagi terpikat oleh daya tarik dosa seperti keinginan-keinginan manusiawi biasa, sebab dia hanya terpikat oleh daya tarik Allah. Itu penjelasan ayat 1. Penjelasan ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Di sini Rasul Petrus menjelaskan yang dimaksud dengan mati bagi dosa dan berhenti berbuat dosa, baik secara menyangkal diri maupun dengan menyesuaikan diri. Dengan menyangkal diri yaitu waktu, ada kata waktu. Orang Kristen yang sisa, ada anak kalimat, yang sisa jangan dipergunakan menurut keinginan manusiawi. Hawa nafsu, penuh dosa dan keinginan cemar manusiawi jahat. Yang keinginan yang cemar manusia duniawi itu jahat. Tapi secara positif, ia ini menyesuaikan diri dengan kehendak Allah yang suci yang telah diungkapkan oleh Injil. Itu penjelasan ayat 2. Penjelasan ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah,
kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ada anak kalimat, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sini Rasul Paulus memberi penjelasan berdasarkan pada asas keadilan. Sama seperti sepanjang hidupmu, sebelum ini sampai sekarang kamu telah melayani dosa dan iblis, maka sungguh adil, sepadan dan masuk akal jika sekarang giliran kamu melayani Allah yang hidup. Itu maksud Rasul Paulus pada ayat 3. Ayat 4, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ada anak kalimat, ada frasa mereka heran, lalu ada frasa lagi mereka memfitnah di ayat 4 ini. Maksudnya kehidupan orang percaya yang berubah membuat mereka dianggap sebagai orang aneh, bahkan nyaris asing dalam tanda kutip asingnya, sehingga membuat orang kafir mengutuk orang Kristen dan membenci orang Kristen dalam upaya untuk mempertahankan diri orang-orang kafir tersebut. Itu penjelasan ayat 4. Sementara penjelasan ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua orang fasik, terutama mereka yang berkata jahat tentang orang-orang yang tidak seburuk mereka, harus memberi pertanggungan jawab. Memberi pertanggungan jawab itu ada tadi, frasa itu dalam ayat 5. Dan alasan bagi perilaku mereka kepada Dia yang siap, mampu dan juga berhak menghakimi, yang tidak lama lagi akan mengadili dan menjatuhkan hukuman atas semua orang yang didapati masih hidup. Dianya huruf besar ya, bukan Petrus. Atas semua orang yang didapati masih hidup dan juga semua orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan kembali. Itu penjelasan ayat 5. Ayat 6, ayat terakhir, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Beberapa teolog mengartikannya kalimat ini, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan, itu diartikan oleh beberapa teolog kepada semua orang percaya pada zaman dahulu yang sekarang sudah mati di dalam Kristus, supaya dengan demikian mereka dapat diajar dan didorong untuk menanggung penghakiman yang tidak benar dan penganiayaan yang dilakukan orang-orang penuh angkara murka ke atas mereka secara badani. Ada tadi kata itu, secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Itu anak kalimat dari ayat 6. Tapi ada juga di ayat 6 ini teolog yang mengartikan ungkapan supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani dalam pengertian rohani. Itu maksudnya beberapa teolog yang agak berbeda. Maksudnya Injil diberitakan kepada mereka untuk menghakimi mereka, menjatuhkan hukuman atas mereka, dan untuk menegur mereka karena tabiat mereka yang cemar serta jahatnya kehidupan mereka. Itu ayat 6. Sebagai rangkuman bahan khotbah saudara-saudara, bacaan ini mudah disalahfahami. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 ini. Seolah-olah Petrus mengajarkan bahwa penderitaan melepaskan orang dari dosa, atau bahwa tubuh adalah letak kedudukan dosa. Jika kita pernah berpandangan demikian, sadarilah bahwa ajaran itu tidak alkitabiah. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa tubuh jahat adanya dan bahwa keselamatan harus dengan jalan menyiksa tubuh. Jadi salah.
Oleh karena itu, orang Kristen tidak perlu memegang anggapan negatif tentang tubuh, materi, atau unsur dunia lainnya. Disinggung itu di dalam khotbah saudara. Jika seseorang telah berani menanggung penderitaan badani karena kebenaran, berarti orang itu sedang membayar harga demi keinginannya untuk hidup kudus. Dengan kata lain, Petrus mendorong orang-orang percaya untuk berjuang demi kekudusan sampai ke risiko menanggung penderitaan badani. Ketika seorang masuk ke dalam anugerah Tuhan, orang itu harus meninggalkan masa lalunya, hidup berdosanya, apapun risiko yang harus dipikul. Nah, bila kita telah memiliki sikap demikian, kekuatan daya tarik dosa sudah teramat lemah atas kita. Demikian pendalaman 1 Petrus 4 ayat 1-6. Sekarang kita akan mendalami Yosua 3 ayat 1-17. Sebelum kita membahas bacaan Yosua 3 ayat 1-17, kita bahas dulu latar belakang kitab Yosua. 1 dari 12 kitab sejarah, 1 dari kitab sejarah 1 dari 9 kitab sejarah pembuangan. Kok 12 sejarah, kok 9 sejarah pra pembuangan? Ya, Yosua itu masuk di 9 kitab sejarah pra pembuangan. 3 lagi sejarah pasca pembuangan atau selama pembuangan, yaitu Esra, Nehemia, Ester. Itu selama pembuangan dan sesudah pembuangan, pasca pembuangan. Kalau Yosua masuk di 9 kitab sejarah pra pembuangan, sebelum pembuangan, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh. Jadi ada 9. Itu kitab pra pembuangan. Nah, Yosua masuk di kitab pra pembuangan. Kitab Yosua ini saya ambil dari buku karangan saya, penjelasan kita 9 kitab pra pembuangan. Kitab Yosua terdiri dari 24 pasal. Sekitar abad 14 sebelum Masehi diyakini sebagai waktu penulisan kitab ini. Tema sentral kitab ini adalah menaklukkan Kanaan. Kitab ini merupakan kelanjutan sejarah Pentateuch. Kitab ini merupakan pencatat peristiwa Israel menyeberangi Sungai Yordan, memasuki Kanaan setelah Musa wafat, dan juga penaklukan dan menetapnya ke-12 suku Israel di Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Tanggal Alkitabiah untuk masuknya Israel ke Kanaan adalah sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab ini meliput 25 sampai 30 tahun selanjutnya dalam sejarah Israel dari ketika masuk ke tanah Kanaan. Ada 25-30 tahun. Itulah riwayat dari Yosua 1 sampai Yosua 24. Mengisahkan bagaimana Allah memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Ada di Yosua 21 ayat 43. Sudah sepantasnya kitab ini dinamakan menurut tokoh utama, yaitu Yosua, yang memainkan peranan utama selaku pemimpin yang ditetapkan Allah sepanjang kitab ini, dari pasal 1 sampai pasal 24. Sejarah pribadi Yosua mempersiapkannya dengan baik untuk menjadi pemimpin penaklukan, bukan Musa, tapi Yosua. Yosua yang hidup pada akhir masa penindasan Israel di Mesir menyaksikan ke-10 tulah hukuman. Paskah pertama, penyerangan ajaib, penyeberangan ajaib Laut Merah atau Teberau, dan tanda-tanda dan hukuman-hukuman adikodrati sepanjang perjalanan Israel di padang gurun 40 tahun itu. Itu latar belakang Yosua, kitab Yosua 1. Adapun tujuan penulisan kitab Yosua, kitab Yosua ditulis sebagai catatan mengenai kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janji perjanjiannya kepada Israel mengenai tanah Kanaan. Kemenangan-kemenangan penaklukan disebut sebagai tindakan penebusan Allah bagi
Israel dan tindakan penghukuman atas kebudayaan Kanaan yang merosot. Kekerasan di dalam kitab ini harus dilihat dari perspektif ini. Jadi kalau kita sering membaca banyak kekerasan terjadi di kitab Yosua, harus dilihat dalam perspektif itu. Para arkeolog menegaskan bahwa kebejatan dan kekejaman yang merajalela menjadi ciri khas dari suku-suku Kanaan yang kemudian digantikan oleh Israel, diusir dari tanah Kanaan. Itu tujuan penulisan kitab Yosua. 7 ciri utama kitab Yosua adalah: 1. Kitab ini menjadi kitab sejarah Perjanjian Lama pertama yang melukiskan sejarah Israel sebagai bangsa di Palestina. Ingat ya, ini kitabnya yang menuliskan Israel sebagai bangsa di Palestina. Jadi kedua, kitab Yosua memberikan pengetahuan banyak tentang kehebatan hidup Yosua selaku pilihan Allah untuk menyelesaikan tugas Musa, melanjutkan tugas Musa karena Musa tidak bisa, sudah wafat. Tugasnya ialah menegakkan Israel sebagai umat perjanjian di tanah perjanjian. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, kitab ini mencatat banyak sekali mukjizat ilahi demi Israel. 2 yang paling menakjubkan ialah kejatuhan Yerikho dengan sangkakala dan perpanjangan waktu pada waktu siang hari pada saat pertempuran di Gibeon. 2 itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, inilah kitab Perjanjian Lama terkemuka yang menggambarkan konsep perang suci sebagai suatu tugas khusus dan terbatas yang ditetapkan Allah di dalam konteks sejarah soteriologi, sejarah keselamatan. Itu ciri keempat. Kelima, kitab ini menekankan 3 kebenaran akbar mengenai hubungan Allah dengan umat perjanjiannya. Yang pertama, kesetiaan Allah. Yang kedua, kekudusan Allah. Yang ketiga, keselamatannya. Keselamatan yang dianugerahkan Allah. Ciri kelima. Ciri keenam, kitab ini menekankan pentingnya mempertahankan warisan tindakan-tindakan penyelamatan Allah demi umatnya dan pentingnya melestarikan warisan tersebut dari angkatan ke angkatan berikutnya. Yang terakhir, itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, kisah panjang dalam kitab ini mengenai pelanggaran Akan, A-A-K-H-N, orang ya, nama orang, dan hukumannya bersama dengan berbagai nasihat, peringatan dan hukuman lainnya menekankan pentingnya takut akan Tuhan di dalam hati umat Allah. Ada sekitar 7 pasal itu. 5 pasal membahas tentang Akan. Itu ciri ketujuh, sekaligus ciri yang terakhir. Kita sudah lihat latar belakang, tujuan penulisan, dan 7 ciri. Sekarang kita masuk dalam penjelasan ayat per ayat dari 17 ayat itu. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Ayat 1-nya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Sampailah mereka ke sungai Yordan, ada anak kalimat itu. Segera sesudah kedua pengintai intel memberikan laporan, Yosua yakin bahwa Allah sedang bekerja. Sekalipun belum mengetahui bagaimana caranya menyeberang sungai yang sedang pasang, bukan sedang surut, tapi sedang pasang, dengan iman Yosua memindahkan perkemahan hingga ke dekat Zor, sebuah lekukan dangkal sedalam 150 kaki yang di dalamnya air yang memenuhi hutan belukar sungai Yordan tertampung. Lekukannya itu ya. Itu ayat 1. Ayat 2 sampai 13 persiapan terakhir untuk menyeberang sungai. Jadi tadi penjelasan ayat 1, ini penjelasan ayat 2 sampai 13 itu persiapan terakhir untuk menyeberangi sungai. Ambil contoh, saya bacakan ayat 2 ya.
Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Pada akhir hari yang ketiga, pada tanggal 9 dari bulan Nisan, bangsa itu menerima berbagai perintah tentang cara bagaimana melakukan perjalanan, sebab tiang awan tidak akan menuntun mereka lagi. Ingat ya, di Keluaran 14 cerita itu ada anak kalimat para imam yang memang suku Lewi, yang tadi saya bacakan ayat 2 ya. Orang Lewi yang adalah imam, bukan orang Kehat yang akan mengangkat tabut perjanjian, tapi orang Lewi. Sebab peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa yang hikmat dan luar biasa. Mengangkat tabut perjanjian menuju penaklukan Kanaan itu adalah peristiwa besar yang hikmat. Jadi harus orang Lewi, keturunan imam yang membawanya, bukan orang Kehat. Sementara ayat 14 sampai 17, tadi penjelasan ayat 2 sampai 13, ini penjelasan ayat 14 sampai 17, penyeberangan seluruh bangsa itu. Kalau ayat 2 sampai 13 persiapan penyeberangan. Ayat 14 sampai 17 berisi tentang penyeberangan seluruh bangsa itu. Pagi-pagi sekali pada hari berikutnya, seluruh bangsa itu menyeberang sungai dalam waktu 1 hari saja, sebab mereka bergerak. Pada ayat 16 ada kata air dari hulu terputus. Ini ayat yang paling sulit untuk ditafsir, tapi paling baik penjelasannya begini. Air yang mengalir dari hulu berhenti. Air itu melonjak menjadi bendungan yang jauh sekali di Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Jadi Adam ini nama kota ya, terletak di sebelah Sartan, di dataran tinggi Moab. Di seberangnya itu Sungai Yordan, seberangnya lagi itu tanah Kanaan. Jadi mereka menyeberangi Sungai Yordan. Nah, letak Adam ini di sebelah Sartan, yaitu pada sisi yang sama dari Yordan. Sedang air yang mengalir memasuki Sungai Yordan dan berbagai anak sungai yang mengalir di sebelah selatan Adam menuju ke Laut Araba, Laut Garam, terputus sama sekali. Tahun 2013 saya berenang di Laut Garam itu. Adam dapat diidentifikasi sebagai Tet Et Damie, kota Adam ya, yang terletak di bagian selatan dari titik pertemuan Sungai Yabok dengan Sungai Yordan. Jadi pertemuan Sungai Yabok dengan Sungai Yordan, sekitar 15 mil ke bagian hulu dari daerah penyeberangan. Pada waktu itu Allah mengerjakan sebuah mukjizat luar biasa, sebab anak sungai yang lain juga ikut terbendung. Dari tadi yang 3 sungai yang dibicarakan itu, waktu air Sungai Yordan itu berhenti dan juga pada waktu berbalik ke tempatnya, nyaris dalam waktu segera, dan dasar sungai yang lembab langsung kering ketika pasukan yang diiringi di depan itu pemegang tabut itu langsung kering Sungai Yordan. Perlu pula dicatat bahwa peristiwa ini terjadi ketika air sungai itu sedang pasang. Jadi mukjizat itu luar biasa. Demikian penjelasan ayat per ayat sebagai rangkuman usul saya sebagai pembawa materi khotbah. Peristiwa mukjizat Sungai Yordan terbelah pasti mengingatkan sebagian umat Israel akan karya Allah di masa lampau. Membelah Laut Teberau, itu bisa dibaca di Keluaran 14. Jadi kejadiannya juga sama ini. Sesuai dengan janjinya kepada Yosua dan umat Israel, saat mereka melangkah dengan iman, menapak masuk tanah perjanjian, Allah bertindak secara ajaib, dan mereka pun tibalah di Kanaan. Masihkah Allah bertindak menggenapkan rencananya dengan cara yang luar biasa tersebut? Jawabnya ya. Tetapi pada saat yang sama kita mengetahui bahwa Allah juga bertindak lewat cara-cara berbeda, lewat usaha keras dan pikiran rasional hamba-hambanya. Bolehkah kita mengklaim mukjizat Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita? Menurut saya boleh.
Namun kita harus selalu menguji apakah dorongan permohonan kita akan mukjizat selaras dengan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Misalnya, jangan sampai kita mengklaim mukjizat pertobatan dari Allah dengan cara mengawini pasangan yang tidak seiman dengan dalih penginjilan. Itu misal pertama. Misal kedua, lebih celaka lagi kalau kita meminta berkatnya atas usaha tidak kudus seperti melakukan korupsi demi menghasilkan uang mendukung pembangunan gedung gereja kita. Itu misal kedua. Renungkan ini. Langkah iman tidak selalu ditandai dengan mukjizat, melainkan dengan pemahaman dan penghayatan penuh akan setiap firman yang Allah nyatakan dalam Alkitab. Demikian pendalaman Alkitab Rabu siang episode 7. Selamat berkhotbah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami mendalami terus firman-Mu. Hari ini dalam tugas-tugas kami dan tanggung jawab kami, Engkau beserta dengan kami. Dengar dan sauti doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Sampai jumpa di penalaran Alkitab Rabu siang minggu depan. Dan mari belajar Alkitab episode 8. Shalom. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In holy songs of joy and holy songs of joy. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In holy songs of joy and holy songs of joy. Praise the Lord in holy songs and